Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang siklus fosfor dan siklus sulfur. Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P, fosfor, dengan nomor atom 15. Anda bisa lihat di tabel periodik. Nah, bentuk fosfor ini dalam 4 bentuk atau alotrop. Ada putih, agak kuning, merah, merah dan hitam atau ungu. Paling umum yang terdapat adalah fosfor merah dan putih. Nah, kerak bumi mengandung sekitar 1/10% fosfor. Dan satu basel biji-bijian mengandung sekitar 1/10 pon fosfor. Daur unsur fosfor dalam lingkungan hidup relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, batu karang fosfor dalam tanah terkikis karena pengaruh cuaca menjadi senyawa-senyawa fosfat yang terlarut dalam air tanah dan dapat digunakan atau diambil oleh tumbuh-tumbuhan oleh pertumbuhannya. Apa yang dibutuhkan tumbuhan? NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, penguraian senyawa organik oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati menghasilkan senyawa-senyawa fosfat yang dapat menyuburkan tanah untuk pertanian. Tumbuhan dan hewan memerlukan suplai senyawa fosfat secara kontinu. Untuk melihat gambaran tentang siklus fosfor, maka mari kita simak video berikut. Persediaan fosfor bagi tanaman ditentukan oleh jumlah fosfor di dalam tanah. Sumber utama fosfat adalah batuan dan tanah. Nah, kadar fosfor dalam larutan terutama merupakan fungsi kelarutan bentuk fosfor yang terikat. Hasilnya adalah kadar fosfor yang sangat rendah dalam tanah pada suatu saat karena bentuk terikat rendah pada umumnya. Terdapatnya penurunan keterlarutan atau ketersediaan dalam larutan kalsium fosfat yang diserap tanah liat serta besi aluminium fosfat. Nah, kalau melihat siklus fosfor pada tanah seperti ini, jadi hewan membutuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan ketika mati menjadi residu organik mati, di mana penguraiannya dibantu oleh mikroorganisme, menghasilkan fosfat tanah. Tambah dengan bantuan fosfat batuan mengalir ke
sungai. Tumbuh-tumbuhan juga menjadi residu organik mati. Seperti itu siklus fosfor pada tanah. Kalau pada air, fosfat terlarut ini itu bisa jadi karena memang sudah menjadi kandungan sungai, kemudian fitoplankton, ada tumbuhan air, ada juga residu organik mati yang di dalam air, itu oleh hewan. Residu ini terurai bantuan mikroorganisme, dan residu ini menghasilkan fosfat. Itulah siklus fosfat pada air. Jadi beberapa alga atau fitoplankton menyerap fosfat anorganik terlarut secara cepat dan mengubahnya menjadi fosfat organik. Alga merupakan makanan bagi zooplankton yang kemudian dikonsumsi oleh hewan-hewan air lainnya. Semua makhluk hidup yang mati dalam air dan hasil-hasil sekresinya akan hancur dan mengendap di dalam perairan. Pada saat itu, bahan-bahan tersebut akan mengalami pembusukan sebagai akibat aktivitas bakteri. Fosfat yang dihasilkan dari proses ini akan diiwankan ke dalam air dalam bentuk fosfat terlarut dan selanjutnya akan masuk kembali ke dalam siklus. Seperti itu. Kalau yang tanah tadi, persediaan fosfor bagi tanaman ditentukan oleh jumlah fosfor. Sumber utama fosfat adalah batuan dan tanah. Di mana fosfat keluar dalam bentuk terlarut. Terlarut ke sungai. Tidak larut dalam air atau campuran keduanya. Fosfat yang diserap oleh tumbuhan dikonsumsi oleh manusia dan hewan, dikembalikan ke dalam tanah dalam bentuk tanaman mati dan residu organik hewan seperti bangkai dan kotoran. Bahan-bahan ini kemudian diubah menjadi humus oleh aksi mikroorganisme ini. Dalam tanah, fosfat umumnya diserap oleh partikel-partikel padat, akan tetapi sebagian terbuang ke dalam sumber-sumber air. Nah, seperti itu. Sinilah terjadi tukaran mati menjadi fosfat tanah, nantinya dia akan teraliri oleh air tanah menuju ke sungai misalnya, seperti itu. Itulah siklus fosfor. Kemudian sulfur. Ketika kita ingin melihat keberadaan sulfur atau belerang, itu ada 3. Ada sulfur di atmosfer, ya, di mana pembakaran bahan bakar terutama batu bara melepaskan sulfur dioksida dari senyawa sulfur lain dalam atmosfer. Di samping pantai laut di mana percikan garam menambah sulfur dengan nyata dan dekat-dekat rawa-rawa yang merupakan sumber hidrogen sulfida. Olehnya itu pembakaran batu bara merupakan sumber paling berarti bagi sulfur atmosfer. Jadi sulfur atmosfer itu banyak dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengandung sulfur. Ketika dibakar, sulfurnya ke atmosfer. Kemudian dalam mineral tanah, misalnya didapatkan dalam bentuk sulfida besi, nikel, dan tembaga banyak terdapat dalam tanah. Sulfida itu juga jika mengalami oksidasi berubah menjadi sulfat yang dapat cepat tersedia untuk tanaman. Ada juga sulfur yang terikat dalam organik. Pada tanah permukaan daerah lembab, sebagian besar sulfur dalam bentuk organik, seperti halnya nitrogen. Sulfur yang terdapat dalam sisa-sisa tanaman, sebagian besar dalam bentuk protein, yang biasanya rendah menjadi sasaran serangan mikroba. Gitu. Nah, untuk melihat gambaran siklus sulfur,
Maka mari kita simak video berikut. Melihat siklus sulfur, maka kita bisa melihat dari dalam bentuk senyawanya, siklus sulfida. Nah, kalau kita lihat gambar siklus sulfida menjadi sulfat yang terjadi di alam ini, di mana bagian atas ini menggambarkan oksidasi dari sulfur. Sedangkan bagian bawah menunjukkan perubahan sulfat menjadi protein seluler dari hewan tumbuhan dan degradasi bahan-bahan yang mati akibat aksi bakteri. Nah, misalnya tumbuhan dan hewan yang memiliki kaya akan protein ketika mati menjadi residu organik mati yang mengandung protein, di mana terurai dengan bantuan mikroorganisme. Nah, ini kan menghasilkan sulfat. Sulfat ini kembali ke tumbuhan, kembali mati, ya, itu putarannya, siklusnya. Di sisi lain, residu organik mati ini juga menghasilkan sulfida. Sulfida ini bisa menjadi sulfat, kembali lagi dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah,
Ini siklusnya. Sulfida dan sulfat ini adalah oksida-oksida dari belerang. Jadi siklusnya bisa seperti ini. Nah, bantuan ini menjadi sulfat. Nah, putarannya seperti ini. Siklusnya juga bisa seperti ini. Nah, ini menghasilkan sulfat. Ini kemudian menghasilkan sulfat lagi. Ini lagi, kemudian menghasilkan sulfat lagi. Nah, seperti itu. Itulah siklus sulfida. Dalam lingkungan perairan yang tercemar mungkin terdapat kondisi anaerobik. Ya. Ini bantuan aerobik, ini bantuan anaerobik. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan diserap dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.